bareng sharing di malam kali ini. Iya dong, biar rame-rame bisa belajar tentang customer-nya, knowing your customer itu gimana. Makin kepo nih. Oke, Mbak Rena udah semangat nih. Sekali lagi aku selalu ingetin, kita nggak boleh nih kalah semangatnya sama pembicara kita nih ya. Oke, ya mungkin kita bisa langsung saja nih teman-teman. Mari kita belajar bersama Mbak Rena tentang knowing your customer. Silakan kepada Mbak Rena. Oke, thank you Revi. Aku share screen ya. Oke, screenku udah kelihatan? Ya, sudah Mbak. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Florentina Moro, biasa dipanggil Rena. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita bisa kenalan sedikit dulu ya. Sekarang aku di Stealth Startup, masih belum launch, jadi namanya juga belum bisa dipublish ya. Industrinya itu healthcare and wellness. Nah, mungkin pengalaman sebelumnya aku pernah di Mamikos, kemudian pernah di Amarta juga, Payfast, dan itu untuk yang produk ya. Kemudian aku dulu lumayan lama di Huawei, tapi di project management-nya. Oke, kemudian untuk background pendidikan aku, S1 aku itu electrical engineering, telekomunikasi, jadi dulunya engineer telekomunikasi, kemudian pivot karirnya ke product management. Setelah aku lulus S2, waktu itu ambil business administration yang marketing di MMUGM Jakarta. Mungkin itu sedikit perkenalannya, nanti biar kita nggak ngebuang banyak waktu di awal ya, jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, apa sih yang bakal kita bahas malam hari ini? Ada dua bagian yang besar lah tentang knowing your customer. Pentingnya kita tahu tentang customer kita itu kenapa, kemudian kita harus tahunya customer needs, kebutuhannya customer itu gimana caranya. Nah, kita akan masuk materinya satu-satu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa di-drop di chat room-nya dulu kali ya. Nanti selesai sesi baru kita jawab. Oke, yang pertama, ini mungkin teman-teman udah familiar ya dengan aplikasi ini. Nanti kita mau lihat nih bedanya customer dengan consumer, biar nggak ketukar dulu gitu. Nanti kan siapa sih yang usernya, tapi siapa sih konsumennya sebenarnya. Nah, ini aku ambil contoh nih, aplikasi yang dipakai hampir oleh semua orang ya kalau sekarang, apalagi masih zaman COVID kayak gini. Ini aku ambil contohnya, misalnya nih di Halodoc ini nih, di sini kan ada yang baru ya, veterinarian, vet, dokter hewan. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa mulai sedikit brainstorm ya di awal. Jadi customer itu belum tentu consumer. Jadi yang memakai aplikasi itu, yang membayar, dan penggunanya itu belum tentu orang yang sama, kayak gitu. Contohnya ini, seperti ini. Perbedaan antara customer dan consumer. Customer itu adalah orang yang membeli dan membayar. Sedangkan konsumen itu adalah orang yang menggunakan. Nah, contoh paling gampang nih, kalau yang tadi vet yang di Halodoc, nah itu kan konsumennya pasti pet dong, konsumen. Sedangkan customer adalah user kita, adalah si pet owner. Berarti ketika kita mau ngedevelop itu, kita harus tahu tentang si customer-nya, bukan konsumennya. Karena nanti yang akan kayak make purchase, yang akan bayar adalah customer, bukan konsumen. Kira-kira teman-teman bisa ngasih contoh lain nggak tentang beberapa aplikasi atau mungkin fitur di aplikasi yang ada pembeda antara customer dan konsumennya? Oke, mungkin ada yang bisa di chat. Ada yang mau coba jawab? Contoh aplikasi yang customer dan konsumennya beda. Oh, ini ada Mas Auriga ya. Oke, salam kenal dari Amarta juga. Oke. Belum ada yang mau jawab? Oke, kalau belum ada, kita... Nah, kenapa sih harus tahu tentang si customer ini, kenapa penting gitu? Karena kita sebagai product manager itu harus menyediakan produk yang bisa memberikan solusi. Kalau kata si Martin Kagan, ini ada bukunya Inspired, itu bagus, dan bahasanya nggak terlalu berat, jadi
relate dan cukup enteng lah untuk dibaca gitu di awal. Jadi produk kita itu harus valuable, usable, visible. Jangan cuma sepotong doang. Kalau nanti sepotong doang, si customer ini nggak mau make kayak gitu. Kenapa harus ada 3 poin ini? Karena untuk menyelesaikan pain point-nya, pain point si customer itu sendiri. Jadi kayak ada masalah apa sih customer-nya? Contohnya ya, valuable itu harus ada nilainya, bernilai, bermanfaat gitu. Jadi nggak cuman bisa dipakai doang. Nah, sedangkan kalau usable itu bisa dipakai mungkin dari sisi UI-nya. Kalau ternyata produk itu valuable tapi nggak usable kan juga buat apa sih usernya, si customer ini nggak bisa pakai. Kemudian yang visible. Visible ini dalam artian dari sisi bisnis, kemudian juga dari sisi text-nya. Mungkin kalau ke user lebih kayak dari sisi bisnis, kalau misalnya dia valuable, usable, tapi harganya mahal banget, ya walaupun dia menyelesaikan masalah user, nggak akan ada yang pakai juga, kayak gitu. Kemudian, poin kedua, kenapa kita harus tahu tentang customer kita adalah untuk prove your idea, gitu. Jadi, jangan hanya sebatas hipotesis. Kalau kemarin ya, yang Mas Ivan udah bilang kan ya, customer-centric, gitu. Jadi, ketika kita mikirin ada satu masalah, terus kalian punya ide, oh ini bagus nih, itu kan menurut kita. Belum tentu itu bagus menurut si usernya sendiri atau orang lain. Nah, makanya kita harus tahu nih detailnya. Kadang-kadang kita terlalu excited dengan yang kita mau buat, tapi belum tentu si customer itu excited gitu. Atau bahkan kayak, apa sih, kayaknya gue nggak butuh itu deh, kayak gitu. Menurut kita, mereka butuh, tapi menurut mereka nggak butuh. Jadi kan lebih baik kayak kita adalah customer-centric. Nah, gimana caranya untuk tahu lebih detail tentang si customer ini? Oke, kita masuk yang keduanya. Pertama ya, untuk tahu tentang kebutuhan customer, kita harus tahu dulu kayak masalah apa sih yang kita mau beresin, kita mau ngebantu. Jadi makin spesifik kita sebagai PM itu bisa mendeskripsikan masalah, itu akan lebih spesifik kita bisa dapetin target marketnya. Oke, ini aku ambil contoh ya. Contohnya mungkin dari yang Mamikos ya. Di sini masalahnya yang pertama adalah orang-orang nggak tahu gimana mereka dapetin cost atau di mana letak-letak cost. Di sini yang A adalah sebagai tenan. Di sini ada yang nyari cost nggak? Atau kayak kesulitan nggak nyari cost? Kayak misalnya kalian dari luar kota, kemudian ke Jakarta, mau cari kos-kosan, kalau nggak tahu titik-titiknya kan bingung ya, masa mau jalan dari satu gang ke gang lain atau satu daerah ke daerah lain hanya untuk mencarinya. Nah, itu masalah tuh kayak nggak ada list kos-kosan. Nah, kemudian kita ada satu masalah lagi. Pemilik kos punya banyak kamar atau beberapa kamar kosong. Mereka nggak tahu gimana mempromosikannya. Masalah kedua adalah mereka nggak tahu menghandle-nya. Jadi kayak ini gimana ya cara orang tahu supaya di rumah ini tuh ada kos-kosan. Saya punya kamar kosong. Nah, dengan dua problem itu, ketemulah satu hipotesanya, kayak, oh, di sini ada demand, di sini ada supply. Kita pertemukanlah itu. Seperti yang di-develop di aplikasi Mamikos. Kayak gitu, kalian bisa nyari kos-kosan yang si owner ini masih punya available room. Seperti itu. Oke. Kemudian di situ ada memberikan value kan, value kepada si pemilik kos dan value kepada si orang yang cari kos. Orang yang cari kos bakal happy karena mereka bisa dapetin kos-kosan sesuai yang mereka mau. Dalam artian di situ problemnya akan lebih spesifik. Orang yang nggak mau ngekos di Jakarta Selatan misalnya, mau yang kamar mandi dalam, kan akan lebih gampang tuh. Jadi, oh ternyata orang yang si user ini akan tahu nih requirement-nya. Saya mau kamar mandi dalam, saya mau yang pakai AC, saya mau di Jakarta Selatan. Kemudian ada cost owner yang punya, oh saya ada ruangan kosong, kamar kosong nih, kebetulan di Jakarta Selatan, tapi ternyata kamar mandi luar. Nah, berarti belum match nih. Jadi problemnya udah ketemu, tapi target marketnya belum spesifik. Nah, dari situ bisa digali lagi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa sih customer-nya?
Kalau yang kayak tadi kan, ini masih ngambil contoh dari Mami Kos ya. Yang A, ini tenan. Biasanya itu kalau di kos-kosan kayak gitu kan, orang sekolah, kuliah, atau kerja. Kemudian dari situ kita harus petakan gimana mereka tinggal, kebiasaan, atau lebih kayak personanya. Behavior-nya juga. Kemarin juga udah sedikit dibahas ya tentang persona sama Mas Ivan. Jadi kayak ada seorang tenan, anggap aja dia baru lulus kuliah, kerja di Jakarta, berarti kan dia tinggalnya di kota besar lah, karena Mami Kos kan di kota besar. Kemudian ketika lulus kuliah dan tinggal di kota, dia terbiasa dengan menggunakan aplikasi tech savvy. Nah, berarti di situ kita udah tahu nih personanya, kira-kira umurnya berapa sih? Misalnya 20 sampai 30 tahun nih yang tenannya. Kemudian dia tech savvy, berarti ketika nanti kita mau buat aplikasi untuk si tenan ini, kita bisa lebih detail. Ada fungsi filter, kemudian ada fungsi search, kemudian kita bisa pinpoint alamat, seperti itu. Kemudian yang kedua, customer-nya siapa sih? Misalnya kita ngambil contoh pemilik kos. Nah, pemilik kos ini kayak gimana sih personanya? Jadi harus kita tahu user kita itu kayak gimana dan siapa gitu. Mereka tinggalnya di kota-kota juga, tapi mereka tuh biasanya udah angkatan yang agak atas lah ya, bukan orang yang tech savvy, tapi mereka bisa memakai smartphone dalam kehidupan sehari-harinya lah, kayak untuk WA, chat, atau cuman browsing aja mereka oke, tapi bukan yang terbiasa dengan aplikasi. Nah, berarti seperti itu, kayak gimana sih produk yang harus dibuat oleh misalnya Mami Kos kemarin, berarti untuk yang tenan, dia bisa lebih spesifik, lebih high-tech dengan banyak fitur, sedangkan untuk cost owner itu akan lebih sederhana. Atau mungkin kita bisa provide semi-manual untuk report-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian contoh berikutnya. Kebetulan aku di Amarta itu pegang Amarta Plus, jadi sebuah aplikasi yang digunakan oleh ibu-ibu mitranya, borrower Amarta. Nah, di situ mitra Amarta adalah perempuan, ibu-ibu. Jadi Amarta itu spesifik ya, ibu-ibu di rural area, unbanked, non-tech savvy. Nah, apa yang harus aku pikirkan ketika ngebikin produk Amarta Plus? Berarti nggak boleh terlalu fancy, karena ibu-ibunya ini nggak familiar dengan icon kecil-kecil yang cantik. Mereka akan lebih familiar dengan icon yang besar dan mungkin bisa dibilang agak norak ya, karena lebih eye-catching gitu jadinya untuk mereka. Dan kita harus tahu ibu-ibu di pedesaan itu kan biasanya smartphone-nya bukan yang layar gede atau yang bagus responsif gitu. Jadi kayak kita kasih icon yang gede supaya mereka gampang ngekliknya. Terus juga flow-nya nggak terlalu panjang, karena nanti kalau nggak mereka akan kayak, ini kepanjangan, Neng, pasti kayak gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang gimana research-nya, seperti itu. Kemudian berikutnya, kapan sih kita harus tahu si customer kita ini kebutuhannya? Pasti pertama sebelum kita ngebuat produk atau fitur, terutama yang baru ya. Jadi kita ketika di awal tujuan kita untuk tahu customer kita adalah untuk memvalidasi hipotesa kita. Kayak tadi misalnya aku ambil contoh Amarta Plus deh ya. Tadi kan udah yang Mami Kos. Jadi aku ambil contoh yang Amarta Plus. Ibu-ibu di pedesaan itu hipotesanya adalah mau menabung, seperti itu. Itu kan baru hipotesa. Nah, gimana cara memvalidasinya? Di awal, sebelum kita membuat satu aplikasi, kita harus validasi dengan research, dengan ngobrol sama ibu-ibunya. Jadi, nggak hanya tebak-tebakan gitu. Kalau tebak-tebakan nanti mereka nggak mau make kalau nggak sesuai, seperti itu. Kemudian, yang kedua, ketika kita dalam fase development, kan kalau bikin produk itu nggak langsung jadi ya, MVP-nya dulu, nggak usah cantik-cantik banget, yang penting fungsi utamanya jalan. Nah, pas fungsi utamanya jalan ini, kita lempar dulu ke user, kemudian mereka pasti make, yang penting simple, berfungsi, ada nilai buat mereka, nanti mereka akan pakai, kemudian mereka akan komen tuh banyak feedback, Mbak, ini tuh terlalu kecil, oh ini saya bingung masukinnya, bla 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 bla. Nah, ketika kita dapat feedback, dapat review dari customer, itu akan sangat membantu kita sebagai product manager untuk pengembangannya, untuk iterasi berikutnya.
Kemudian dari situ kan ada banyak tuh pasti feedback A, B, C, D, E. Kita juga tahu mana yang harus kita prioritaskan gitu. Nanti mungkin kalau prioritas fitur itu nanti beda lagi ya sesinya, tapi kayak ketika ada banyak user yang butuh, kemudian itu berkaitan dengan bisnis, dan ternyata untuk development-nya juga nggak terlalu susah, ya itu bisa naik tuh prioritasnya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah di fase manapun untuk build satu produk, kita harus dapetin customer feedback terus di awal, tengah-tengah, sampai akhir. Jadi itu kayak continuous learning, seperti itu. Kemudian, gimana caranya? Nah, tadi kan udah kapan, siapa, nah sekarang gimana caranya? Yang pertama ini customer research ya. Jadi, mungkin sedikit flashback waktu aku ambil tesis yang marketing, itu juga ada customer research. Jadi nanti ada metode kuantitatif dan kualitatif. Bedanya apa, tujuannya masing-masing tuh apa, nanti kita lihat. Nah, di sini adalah poin-poin yang perlu kita put in mind customer research. Pertama, do they really have the problem you think they have? Jadi jangan sampai kita hanya berasumsi. Benar nggak sih mereka itu punya problem yang kita anggap sebagai problem? Kayak misalnya tadi, oh ibu-ibu di pedesaan mau nabung tapi nggak bisa karena banknya jauh, dan mereka nggak pakai aplikasi karena nggak ada sinyal. Itu kan problem yang kita pikirin. Nah, untuk memvalidasinya adalah kita harus research ke mereka. Kemudian yang kedua, does your solution help to solve their pain point? Kayak sebenarnya pain point mereka tuh apa sih? Karena banknya jauh, karena sinyalnya jelek, atau mereka nggak bisa menyisihkan uang. Nah, itu kita harus tahu tuh pain point mereka apa sih yang kita mau bantu. Kemudian dari situ barulah, oh ini loh solusinya, seperti itu. Kemudian gimana caranya produk yang kita bikin ini bisa ngebantu mereka. Jadi kan sebenarnya mereka punya problem, sekarang pun mereka misalnya udah ada cara manualnya. Ketika kita minta mereka switch menggunakan aplikasi, apakah mereka akan mau? Kayak kita harus punya value di situ, produk yang kita bikin. Kalau enggak, ya mendingan mereka akan tetap dengan cara mereka kan. Kayak manual aja lah Mbak, nggak usah pakai aplikasi, bayarnya COD gitu, nggak usah pakai transfer QR atau segala macam. Seperti itu. Di sini aku mulai masuk ke yang research-nya ya. Jadi ada kuantitatif dulu, nanti habis ini kita bahas kualitatifnya. Kuantitatif ini untuk dapetin general insight dari market, dari pasar kita. Biasanya itu pas di awal bisa untuk cari product market fit juga. Kemudian kuantitatif ini biasanya adalah banyak respondennya karena kita nyebarkan. Nanti bentuknya itu ada kayak kuesioner atau kayak semacam tes, mungkin di aplikasi lah, nanti ada namanya demand testing. Kemudian di sini udah mulai spesifik, representing the population of interest, tapi bukan yang benar-benar targeted ya, udah mulai spesifik lah interestnya. Kayak mau bikin aplikasi tabungan untuk ibu-ibu, kan nggak mungkin aku sebar kuesionernya adalah ke bapak-bapak gitu. Jadi udah spesifik nih, ibu-ibu di pedesaan. Kemudian yang tadi ini bisa pakai online survei, kemudian paper survei juga. Nah, di sini tujuannya apa? Untuk collecting dan analyzing data. Jadi kita kan biasanya misalnya pakai Google Form ya yang paling gampang, atau survei monkey segala macam lah. Nanti di situ ada data, nah kita bisa berangkat dari data itu. Pengolahan datanya biasanya masih sederhana ya kalau masih di fase awal. Nah, ini outcome-nya, statistical report with correlation, comparison, dan temuan-temuan lain lah kayak, oh ternyata ibu-ibu di wilayah A mau pakai produk ini. Yang menjawab mau itu yang umurnya berapa sih gitu, atau yang bisnisnya apa, seperti itu. Jadi kayak kita udah melihat ada yang spesifik di situ. Atau yang berikutnya, ini ada contoh lain adalah dengan demand testing teknik. Misalnya untuk fitur atau service baru, demand testing ini apa? Jadi misalnya anggaplah yang sekarang aku bikin ini healthcare and wellness. Aku punya produk, misalnya polinya ada THT, kemudian ada kulit, kemudian misalnya apa ya, kalau di dokter THT, kulit, anggap aja satu lagi adalah dokter umum. Nah, kemudian dari situ ada
itu udah rilis tuh, ada 3. Kemudian kita mau nambahin 1, misalnya yang satu lagi adalah kesehatan mental, tapi kita belum tahu nih kira-kira market oke nggak ya dengan ini, ada nggak sih pasarnya. Kita bikin aja satu icon, kemudian tulis kesehatan mental, jadi nanti kalau diklik kita nggak akan masuk ke satu flow menyeluruh, tapi lebih kayak coming soon lah intinya. Ketika terus nanti dibilang jika interest silakan tinggalkan apa misalnya nomor handphone lah atau email atau apa. Jadi nanti di situ kita dapat tuh, oh ternyata dari sekian user yang ngeklik, berapa sih yang drop email atau drop nomor WhatsApp-nya. Terus dilihatlah persentasenya, ketika itu demand-nya banyak, berarti ini kayak worth to try untuk di-implement. Seperti itu yang demand testing tekniknya. Kemudian kita masuk ke kualitatif ya. Nah, kalau tadi kuantitatif itu lebih menyeluruh, di sini kualitatif itu lebih spesifik. Kenapa lebih spesifik? Kita mau dapetin bukan lagi insight general, tapi kita ngobrol nih sama usernya. Dan selama aku jadi PM, beberapa kali udah ikut untuk kuantitatif-kualitatif. Biasanya kalau di early phase startup itu belum ada tim research-nya, jadi kita sebagai PM akan research sendiri juga, datengin calon user kita langsung, mulai dari nyebar kuesioner, diajak ngobrol, seperti itu. Dan kenapa kualitatif ini disarankan hanya untuk intended target market, supaya pertama, dari sisi user, kita nggak ngebuang waktu mereka, karena kita akan ngobrol kan. Kedua, dari sisi PM atau researcher ya, akan lebih spesifik dapatnya insight-nya, jadi nggak bias juga. Kalau misalnya ya, aku misalnya mau buat aplikasi untuk owner kos-kosan, kan nggak mungkin ya aku akan interviewnya adalah si anak kos ya, berarti kan aku harus interview adalah pemilik kos, kayak gitu. Apa sih yang kita mau tahu dari yang kualitatif ini? Mereka suka nggak sih dengan produk yang kita buat? Tapi nanyanya nggak spesifik kayak gini ya, jadi kalau kualitatif itu lebih kayak ngobrol, lebih kayak interview. Interviewnya lebih kayak ngobrol, kebalik, sorry. Interviewnya kayak lebih ngobrol supaya lebih ngalir, kayak nanti, oh ya, kalau misalnya ada fitur subscribe, kira-kira gimana, bla bla bla. Dan diusahakan kualitatif ini adalah open question, jadi jangan yang yes no. Kenapa? Supaya nanti mereka bisa lebih cerita. Nah, di sini makanya outputnya adalah narrative report with respondents quotation. Kayak misalnya, oh saya suka karena menurut saya bla 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 bla, jangan kayak ibu mau nggak pakai ini, mau selesai kan, itu kan kayak close question gitu. Jadi kita bikin open question supaya si responden kita bisa lebih banyak kasih insight. Kemudian jenis kualitatif mungkin bukan jenis juga ya, kayak contohnya ini aku ambil ada 2 yang umum. Yang pertama itu FGD, yang kedua one-on-one interview. One-on-one interview itu ya sebelum COVID ya, biasanya didatengin lah ke usernya langsung ngobrol-ngobrol. Waktu itu aku pernah ikut untuk yang si Amarta Plus ini, datengin ke ibu-ibu di Ciseeng ya, Jawa Barat. Kita mau bikin satu produk, waktu itu namanya Amarta Plus, terus ini udah jadi nih, waktu research awal udah oke, tapi kok si ibu ini nggak mau belanja ya di dalamnya. Datanginlah ke ibu-ibu, ibu kenapa bu, ini aplikasinya bagus, standar lah ya ngomong kayak gitu. Kemudian pas digali-gali, mereka nggak mau belanja, ternyata adalah produk yang dijual di dalamnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus ada juga ibu-ibu yang diajak ngobrol tuh, oh ini panjang banget ya buat ngisinya. Jadi waktu itu ada KYC di depan ya, ngisi pakai foto, selfie, segala macam. Akhirnya kita bypass yang itu karena kita udah punya datanya sebenarnya. Gitu. Jadi yang menurut kita oke, belum tentu menurut mereka itu oke. Jadi kayak bisa aja terlalu panjang flow-nya, atau ternyata nggak product market fit. Nah, untuk tahu lebih spesifik kan kita harus ngobrol langsung. Nah, sebagai PM ada baiknya kayak ngobrol langsung lah dengan user. Oke, kita punya researcher, tapi akan lebih menarik dan dapat banyak insight ketika kita ngobrol sama user. Kayak mungkin contohnya kalau udah pas lagi COVID gini ya, kan kalau dulu waktu sebelum COVID bisa langsung ya, kita sekarang kalau pas lagi COVID gini pakai Google Meet lah. Nah, kebetulan waktu di Mamikos aku handle untuk internal user, jadi bareng sama tim research ya. Tim research kita set call dengan si stakeholder-nya, si usernya ini untuk pengguna internal dashboard. Kemudian kita minta mereka cerita lah kayak
kenapa dengan dashboard yang sekarang, masalahnya apa, ekspektasinya gimana, kemudian kayak kalian kira-kira nih makanya akan seberapa sering, kemudian kalau dibikin kayak gini-gini gimana, jadi lebih enak ngobrol ya. Nah, ada baiknya juga ketika kualitatif ini nggak sendirian, jadi ada orang lain yang bareng kita, entah itu sama researcher, atau mungkin akan lebih baik juga kalau ada si engineer-nya juga, jadi kayak mereka bisa dengerin dan kebayang, oh nanti mereka akan bisa kasih insight ke kita, kayak gimana sih dari sisi tech-nya gitu akan ngebuat. Biasanya sih PM sama researcher aja sih, kalau engineer yang mau ikut itu akan lebih baik gitu ketika ngobrol sama end user. Nah, terus kemudian contoh yang kedua ini adalah FGD, Focus Group Discussion. Mungkin di sini juga udah ada yang pernah coba ya FGD. Jadi ada kita dikumpulin untuk target market yang spesifik. Aku pernah jadi peserta FGD waktu itu ada perusahaan asuransi untuk travel. Nah, kebetulan karena aku sering jalan dan mereka cari responden yang sering jalan-jalan, jadi aku ajaklah untuk FGD. Kita dikumpulin di satu ruangan, kemudian diajak ngobrol dulu. Awalnya ngobrol biasa. Nah, ketika FGD itu akan ada moderator, kemudian ada yang di luar ruangan tuh kayak mengamati lah gerak-gerik kita, seperti itu. Kemudian nanti di-record. Nah, pertama diajak ngobrol. Oh iya, sering biasanya pergi kemana, kemudian sama siapa, terus kalau nyari tiket gimana, bla bla bla. Sampai akhirnya tanya, perlu nggak sih sebenarnya asuransi travel itu kayak gitu, bla 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 bla. Nah, setelah itu, setelah mereka dapat beberapa insight, kita dikasih cobain aplikasinya lah satu-satu. Dan ketika nyobain itu, mereka akan ngeliatin cara kita ngeklik, mana sih yang diklik kayak gitu. Jadi benar-benar mereka mengamati lah dari behavior si user ini. Nah, untuk kualitatif ini juga idealnya sebenarnya adalah mengamati usernya itu ngobrol langsung adalah di tempatnya mereka. Apa ya bilangnya, kalau habitat mungkin agak kurang pas ya. Kayak di tempat tinggalnya mereka. Ketika aku ngobrol sama ibu-ibu pedesaan, ya aku datang ke sana. Karena kalau mereka udah diundang ke kota gitu, kayak akan ada sedikit beda lah dari insight yang kita dapat, karena environment-nya beda. Yang berikutnya adalah dengan mixed method, ini akan lebih baik. Jadi kualitatif survei itu digunakan untuk memvalidasi kuantitatif data. Dari, misalnya kita dapat nih kuantitatifnya 100, kita ambillah yang menurut kita adalah intended target market, kita kontak orang-orangnya, kemudian kita cross-check, oh ternyata ada korelasinya. Jadi kualitatif itu kayak menguatkan hasil kuantitatif kita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini, kalau tadi kan adalah customer research ya. Nah, sekarang ini customer review. Customer review ini berarti kan produknya udah ada ya. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu Net Promoter Score. Net Promoter Score ini kita bagi jadi 3 nih. Ada detraktor, pasif, sama promoter. Di sini tujuannya apa? Untuk mengukur customer loyalty. Jadi, kalau teman-teman itu pakai aplikasi booking.com deh, seingatku. Setiap kali habis make order, nanti akan ada muncul seperti ini. Nah, tiap industri itu beda-beda sih. Jadi skalanya ada 0 sampai 10. Kayak seberapa suka sih kamu memakai produk ini dan merekomendasikan ke teman atau saudara lah. Nanti kalian klik. Nah, biasanya kan ketika klik yang nggak 10, akan muncul pertanyaan berikutnya. What should we improve to make you give 10? Jadi kayak kalian bisa free text lah di situ. Nah, ini tuh akan jadi feedback ke company itu, ke produk itu, kayak apa sih yang harus diimprove dari situ. Seperti itu. Ini juga sempat ada kalau nggak salah di Windows atau di aplikasi, aku lupa ya, aplikasi laptop apa, tapi ketika kita habis ngupdate software nih ada yang muncul kayak gitu. Untuk NPS scoring standar tiap industrinya itu beda-beda. Jadi kalau misalnya kayak bank itu berapa, kemudian fintech itu berapa, marketplace berapa, itu beda-beda sih. Nanti mungkin detailnya bisa di googling sendiri ya untuk Net Promoter Score-nya ini. Kemudian yang berikutnya adalah untuk CSAT, Customer Satisfaction Survey. Teman-teman pasti udah nggak asing ya lihat kayak bintang-bintang kayak gini. Biasanya ya, CSAT ini akan muncul ketika kalian chat sama CS setelah itu. Kapan sih kalian akan chat dengan CS? Biasanya kalau ada isu kan ya. Kalau ada isu, misalnya contohnya ya, aku chat sama CS BCA.
halo BCA, nanya, nanti kalau udah selesai, si CS-nya akan bilang, silakan isi survei berikut, bla 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 bla. Klik aja linknya, nanti dia akan muncul kayak gini nih. Sebenarnya di sini nggak spesifik tentang si CS itu sendiri, tapi nanti itu akan relate juga dengan produk kita. Biasanya orang tuh nggak cuma komennya tentang si CS-nya, tapi keseluruhan produknya. Ada bintang, kemudian bisa tulis komentar di sini. Di sini tuh kalau tadi NPS untuk loyalty, kalau di sini untuk ngukur customer satisfaction. Nah, di sini kalau misalnya, ini kayak aku coba chat dengan kemarin CS Samsung nih, pas kebetulan. Nanti di sini bisa kasih bintang 3, bintang 5. Kalau udah 5 sih di sini nggak muncul lagi ya. Karena di sini aku kasih 3 nih, berikan komentar untuk membantu kami meningkatkan pelayanan. Nah, ini misalnya aku bisa bilang, oh, belum menyelesaikan masalah, atau kayak produknya, deskripsinya kurang spesifik, bla 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 bla, seperti itulah. Di sini juga bisa jadi area improvement kita. Nah, ketika ketika si user ini ngisi, ini kan kita akan collect email atau nomor handphone mereka kan. Kemudian nanti dari situ, jika kalian perlu untuk deep dive tentang si feedback-nya ini, bisa dikontak lagi si usernya, seperti itu, untuk nanti bisa diajak ngobrol, jadi kayak balik ke qualitative research-nya. Oke, nah mungkin ini page terakhir ya. Some tips when you want to know your customer better. Yang pertama, using data to understand your customer. Jadi jangan berdasarkan tebak-tebakan ya, pakai data. Jadi data driven lah. Kemudian yang kedua, ask your customer what they think. Jadi dengerin aja mereka ngomong, tapi nggak semuanya perlu diimplementasikan ya. Kita jadi good listener, tapi bukan semua yang customer minta kita implementasikan. Misalnya ya, ada 100 customer, kemudian ada 1 atau kurang dari 10% tuh yang minta fitur A, dan itu susah banget. Udah gitu, udah gitu untuk bisnisnya pun itu nggak terlalu menghasilkan, jadi kayak buat apa kita bikin, tapi kita tetap dengerin mereka. Kita tulis aja dulu di backlog, nanti baru dipisahin lagi. Kemudian yang berikutnya adalah, kita di sini adalah bukan untuk membuktikan fitur atau idea kita benar atau salah, jadi bukan untuk prove anything, tapi untuk understand your customer needs. Kita memvalidasi, tapi bukan bilang nanti, oh ternyata, misalnya ada beberapa PM ya, ide lo salah, nggak kayak gitu, tapi kita punya hipotesis, kita validasi, kemudian kita dengerin lah si customer ini benar nggak sih sesuai dengan apa yang hipotesis kita di awal. Kemudian yang berikutnya, yang tadi aku cerita ini, better to see your customer in native habitat. Jadi kita bisa observe behavior mereka, kayak tadi ibu-ibu Amarta di Ciseeng itu akan beda lah ketika aku datengin mereka atau ketika mereka diajak ke kantor Jakarta gitu. Pasti mereka akan gesturnya beda, mungkin jadi lebih sungkan kayak karena di kantor orang. Sedangkan kalau kita datengin ke kumpulannya mereka gitu, ke rumahnya, oh iya Neng, bla 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 bla, mereka akan cerita panjang, dan di situ kayak wah bagus nih, kita bisa gali insight. Dan biasanya ya yang udah ketika aku datang ke tempatnya si user ini, mereka tadinya tuh pertanyaanku cuma 5 gitu, pertanyaan intinya, tapi mereka kan ngobrol panjang. Nah itu bisa digali-gali tuh, jadi kayak kita lebih banyak dapat insight seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya as a PM, you have to talk to your customer directly gitu. Ya ada tim research, tapi akan lebih baik ketika PM itu ikut dengan tim research atau sesekali juga datang ke usernya. Jadi put yourself in your customer shoes. Jadi dapat bayangan kayak gimana sih kita, misalnya gampangnya gini deh, bayangin deh kalian adalah customer si aplikasi itu, usernya. Enak nggak sih kayak gini kalau masalahnya adalah A, oh ternyata aplikasinya nggak menyelesaikan masalah, atau fitur ini menyelesaikan masalah tapi kok panjang banget ya, atau oh mahal banget. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai si usernya itu sendiri. Caranya gimana? Balik ke yang tadi, seperti itu. Oke, this is my last slide. And then kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti bisa connect di LinkedIn atau bisa message juga. Oke, sekian untuk presentasinya. Ini aku kembalikan
ke Revi. Thank you. Oke, thank you so much Mbak Rena, keren banget ya materinya nih ya. Oke, nah mungkin teman-teman juga udah banyak banget di kepalanya nih pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan. Nah,